Walladzi yubtilut tayammuma, walladzi adapun sesuatu yubtilu yang dapat membatalkan apa alladzi at-tayammuma akan tayammum ba'da sihatihi setelah sahnya tayammum pastinya. Batal itu baru ada ketika sudah sah. Kalau tidak sah istilahnya itu bukan batal. Tapi apa? Ya tidak sah. Seumpamanya kita wudhu, ternyata sebelum selesai wudhunya kita kentut. Apakah batal? Tidak batal. Kenapa? Tidak sah. Itulah bedanya. Loh kenapa kok tidak sah? Iya, wudhunya belum selesai. Wudhunya belum selesai semuanya, baru sampai ke kepala kita kentut. Itu namanya istilahnya tidak sah, bukan batal. Beda halnya dengan wudhunya sudah selesai, baru ternyata kita kentut atau bersentuhan dengan lain jenis, maka wudhunya dikatakan batal. Itulah perbedaan antara batal dan sah tidak sah. Jadi kesimpulannya, kalau batal baru terjadi ketika sudah dikatakan sah. Kalau ternyata pada waktu proses melakukan ada hal-hal yang pelanggaran, maka itu melanggar aturan, itu namanya bukan membatalkan tapi tidak sah. Itu makanya kan di dalam sholat, di dalam tayammum puasa, di dalam tayammum semuanya ada istilahnya syarat syah, ada istilahnya batal. Itu berbeda. Terkadang orang ya memahaminya sama langsung, padahal itu berbeda. Bedanya memang tipis, teman-teman. Kita tahu ada syarat sah, ada juga rukun, ada juga batal. Ada berapa batalnya? Batalnya tayammum salah satu asya'a ialah 3 macam. Al-awwalu adapun yang pertama, ma ialah sesuatu abtala yang membatalkan apa ma al-wudu'a akan wudu. Wa taqaddama dan telah lalu bayanuhu apa penjelasannya ma abtalal wudu'a. Ini yang pertama. Jadi segala hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayammum. Wasani adapun batal tayammum yang kedua, ru'yatul ma'i ialah melihat air. Ail ilmu biwujudihi artinya yakin terhadap adanya air. Liman bagi seseorang ya tayammamu yang bertayammum siapa orang itu lifaqdihi karena tidak ada air. Jadi kalau orang bertayammum karena tidak ada air, kemudian dia melihat air atau yakin ada air, maka tayammumnya itu batal. Beda dengan dia itu bertayammum bukan karena tidak ada air, tapi bertayammum karena sakit semuanya. Kemudian dia melihat air, ada air, yang tidak mempengaruhi karena bertayammumnya bukan karena tidak ada air, akan tetapi karena sakit. Jadi ada dan tidak ada air itu tidak mempengaruhi. Fi ghairi waqtis sholati, melihatnya air itu fi ghairi waqtis sholati di selain waktu sholat. Ai qoblad duhuli artinya sebelum masuk fiha di dalam sholat. Wa mithlu ru'yatil ma'i dan ialah seperti melihat air fi dzalika di dalam hal tersebut tawahumuhu adapun menduga kuat tawahumuhu apa sekedar dugaan saja. Sekedar dugaan adanya air. Sama juga dikategorikan dengan melihat air. Makanya tidak usah menduga-duga. Amma bagaimana itu kalau bertayammum, kalau
melihat air pada selain waktu sholat. Kalau sekarang tayamumnya melihat air itu di pertengahan sholat, begini, ada dirinci. Amma lauro'a, andai kata lauro'a melihat siapa seseorang mutayammim, al-ma'a akan air, fi asna'is sholati di pertengahan sholatnya, fafihi maka ialah di dalam hal tersebut, nadharon adapun perenungan. Jika di tengah sholat kita pas melihat air, ada orang bawa air semuanya, itu ada perenungan. Perenungan yang pertama, ingkanat jika ada as-sholatu apa sholat, la tunihi ialah tidak mencukupi apa sholat, la tunihi tidak mencukupi apa sholat, hu kepada waktu anil qodoi dari mengkodok, bi an sholla dengan gambaran sholat siapa seseorang, fi mahallin di suatu tempat, yaglibu yang pada biasanya, fihi di dalam tempat tersebut, wujudul ma'i ada air, ya batola maka batal tayammumuhu apa tayammumnya orang itu. Jika ternyata dia itu sholat yang mana yang sholatnya itu di tempat yang biasa ada air memang, maka tayammumnya batal. Itu perenungan yang pertama. Wa ingkanat jika ada apa sholat itu, tunihi ialah mencukupi apa sholat, hu kepada seseorang anil qodoi dari mengkodok, kaan sholat seperti sholat siapa seseorang, fi mahallin di suatu tempat, yaglibu yang pada biasanya, fihi di dalam mahal itu, faqdul ma'i apa tidak ada air, lam yabtul maka tidak batal apa, lam yabtul maka tidak batal tayammumuhu apa tayammumnya orang tersebut. Li'annahu karena sesungguhnya adapun tayammum itu qad syuri'a ialah sungguh disyariatkan apa tayammum fil maksudi, ya pada maksud itu memang tayammum itu memang dimaksudkan karena tidak ada air itu, jadi ya tidak batal tayammumnya. Ini adalah dua perenungan. Kita tinggal lihat saja, kalau ternyata kita bertayammum karena tidak ada air, kemudian di pertengahan sholat kita melihat air, kita masuk ke kategori yang mana? Kalau kita masuk ke kategori yang pertama tadi, maka tayammumnya batal. Kalau masuk ke kategori yang kedua, maka tayammumnya tidak batal. Wasalisu adapun batal tayammum yang ketiga, yang terakhir ini, ar-riddatu adalah murtad, keluar dari Islam. Maka kalau keluar dari Islam, tayammumnya batal. Ada pertanyaan? Paham semuanya ya? Semoga bermanfaat. Semoga kita istiqomah. Semoga kita diberi pemahaman seperti pemahamannya para Rasulullah, seperti pemahamannya para anbiya, para nabi, dan para kekasih-kekasih Allah. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.